tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamat pagi ya Bapak. Terima kasih untuk pagi hari ini kami anak-anak suka minggu ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah online pada pagi hari ini, dan Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kiranya ibadah pagi hari ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat puji Tuhan. Masih ya, masih ya. Kita bangkit berdiri, kita mau bergerak ya, biar sehat, biar semangat. Kita panggil Roh Kudus ya. Kita mau pujikan kasih Yesus ya. Masih ingat ya gerakannya? Kasih Yesus, indah, indah, indah. Oke, semuanya bergerak diajak ya. Adiknya, kakaknya, ya semuanya.
kita membaca bersama-sama ya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Semalam ini Kau telah memimpin anak-Mu, memimpin kami di dalam tidur kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat mengikuti ibadah online yang luar biasa ini. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari ya Bapa, kiranya Engkau buka pintu hati kami, Engkau siapkan hati kami Tuhan, sehingga firman yang tertabur di pagi hari ini hanya berasal dari Engkau, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan firman pagi yang ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi siapa yang sudah bawa Alkitabnya? Kita akan membuka di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Di sini judulnya apa teman-teman? Iya, perapian yang menyala-nyala. Ini adalah api. Api itu rasanya gimana? Dingin? Enggak dingin, itu adalah es. Api adalah panas. Ya. Sudah ada yang pernah menyentuh api? Rasanya pasti panas ya. Nah, teman-teman, di sini dikatakan ada seorang raja yang membuat sebuah patung. Tingginya kurang lebih 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kurang lebih kalau dihitung meter itu puluhan meter lah, 30 meter lah tingginya. Nah, patung itu berasal dari emas. Dan titah raja semua rakyatnya harus menyembah patung itu. Patung itu menyimbolkan Baal. Ada seorang murid Tuhan Yesus, ada 3 ya. Ada murid anak-anak Tuhan yang namanya tadi Sadra, Mesa, dan Abednego. Pada waktu disuruh untuk menyembah, mereka tidak menyembah, tapi mereka tetap berdiri. Akhirnya Raja Nebukadnezar, ya Raja Babel, sangat marah, menyuruh panglimanya untuk memasukkan ketiga anak Tuhan ini ke dalam api. Tadi api rasanya pasti panas. Bahkan Raja memerintahkan pengawalnya untuk menambahkan api itu 7 kali lipat panasnya. Tapi tanpa disangka-sangka oleh raja itu, ternyata setelah Sadrak, Meshach, dan Abednego itu dimasukkan ke dalam dapur api, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan terjadi di situ, teman-teman. Jadi ya, ada seorang malaikat Tuhan yang diutus untuk membentengi mereka. Jadi baju yang mereka pakai pun tidak terbakar. Luar biasa, teman-teman. Nah, ada satu ayat yang ingin saya baca di sini, ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Nah, itu adalah suatu keyakinan. Kita sebagai anak Tuhan juga harus yakin kepada Tuhan Yesus, ya. Harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Saat kita sakit, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama yakin seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Dan kita juga akan menyaksikan filmnya. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam seri cerita Alkitab kita kali ini. Judulnya Perapian yang Menyala-nyala. Ayat hafalan, kami akan beribadah pada Tuhan. Yosua 24 ayat 18. Pekabaran, kita berbakti pada Allah
ketika kita menolak melakukan yang salah. Pernahkah seseorang menyuruh kamu melakukan yang salah? Apa yang kamu lakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya, sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat 8. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapa mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Dia berseru, "Dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian itu." Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. "Lihat," mereka berseru, "di sana 3 orang Ibrani itu tidak menyembah patung." Wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. "Bawa mereka kemari," dia memerintah. Para pengawal cepat membawa mereka. "Jadi kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu?" Raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu. "Aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu, atau aku akan lempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapa yang akan menolong engkau nanti?" Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh Raja," kata mereka, "Allah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." "Buat perapian lebih panas 7 kali lipat." Raja Nebukadnezar memerintah hal itu dengan sangat marah pada pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala itu. Raja Nebukadnezar memperhatikan api itu. Dia lalu loncat dan berseru, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu? Aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah." Sadrak, Mesak, Abednego, "Keluarlah!" Raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Mereka tidak tercium bau asap sekalipun. Puji Tuhan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja berseru. Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya. Nah, gimana teman-teman filmnya? Bagus toh? Tadi ada patung yang tingginya berapa tadi? 60 hasta, kurang lebih 30 meteran. Lebarnya 6 hasta, sangat besar banget ya. Dan luar biasanya terbuat dari emas. Dari seluruh rakyatnya Nebukadnezar suruh menyembah, tetapi ada 3 anak lain yang menyembah. Tadi siapa namanya? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji nama Tuhan teman-teman. Kita di akhir firman ini kita harus tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan ke dalam Tuhan. Kepintaran kita, kesehatan kita, terlebih di pandemi ini, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa melindungi kita, sama seperti melindungi ketiga anaknya tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk, kita tutup ibadah firman pagi yang indah ini dengan berdoa. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah melihat, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online pagi yang indah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman pagi hari ini kami dapat belajar melalui
tiga anakmu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mempunyai keyakinan teguh kepada Engkau. Mereka tidak mau menyembah berhala, tetapi mereka menyembah dengan ketulusan hati mereka. Dan Engkau pun juga melindungi mereka dari bara api yang menyala-nyala. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan yang juga yang akan melindungi kami. Kau yang akan melindungi kehidupan kami, perjalanan hidup kami. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami berserah dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan sekali. Gimana teman-teman di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Sudah bawakan firman Pak siapa ya? Pak Stefanus. Oh iya, sudah lama ya waktu kita tidak ketemu langsung. Bisa ketemu di ibadah online ya, jangan lupa ya. Tadi firmannya apa ya? Siapa yang dibebaskan tadi dari perapian tadi siapa? Ada 3 orang oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan, bertepuk tangan untuk mereka ya. Apalagi kita ya, mereka aja sudah dibebaskan Tuhan dari perapian. Ya kalau kita sebagai anak Tuhan selalu percaya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan selalu diselamatkan, dibebaskan, diberkati juga ya Kak ya. Iya kan Kak? Apalagi dari semua penyakit virus dibebaskan ya. Amin. Oke, kita pujikan Daniel ya di gua singa sambil bangkit berdiri sambil bergerak. Oke, semuanya bisa? Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kebaktian pada pagi hari ini. Semua berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati kami, segala aktivitas kami, bagi kami yang masih sekolah, bagi kami yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.